Saudara, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini menjadi penguatan pengendalian inflasi pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global dan perubahan iklim. Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah resmi meluncurkan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera atau GPIPS nasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Program ini menjadi penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang sebelumnya telah berjalan dalam menjaga stabilitas harga pangan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menyebut, GPIPS difokuskan untuk memperkuat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan melalui penguatan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Adapun Jawa Timur dipilih menjadi lokasi peluncuran nasional GPIPS karena memiliki peran besar sebagai lumbung pangan dan pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Strateginya 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Jadi kita tidak merubah hal yang sudah bagus, tapi kita perkuat. Nah, karena tadi kita harus menjadikan ini ujungnya adalah ketahanan pangan, Bapak Ibu sekalian, yang kita perkuat adalah untuk ketersediaan pasokannya serta kelancaran distribusinya. Jadi kita sebut di situ K2 dan K3. Ini istilah teknikalnya. Apa barang-barangnya? Fokus komoditasnya. Komoditas yang penting digunakan oleh masyarakat banyak. Dalam rangka kegiatan, Bank Indonesia juga menunjukkan sejumlah klaster pangan binaan. Salah satunya Gapoktan Karya Abadi di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sentra produksi dan benih bawang merah nasional. Gapoktan ini menyuplai hingga 25% kebutuhan bawang merah nasional, sekaligus menjadi penopang stabilitas harga bawang merah di pasar. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Nganjuk dan Bank Indonesia. Kebetulan Gapoktan Karya Abadi ini salah satu klaster yang dibina mulai tahun 2015 oleh Bank Indonesia Kediri. Jadi koordinasi kami dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, terutama kami selalu menginformasikan baik kondisi kondisi tanaman, kondisi petani dan yang lain. Kami juga mengajukan berbagai bantuan terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka budidaya bawang merah. Untuk menjaga produktivitas, petani menggunakan pupuk organik dan teknologi pompa air modern agar produksi tetap stabil meski menghadapi tantangan cuaca dan biaya produksi. Selain klaster bawang merah, Bank Indonesia juga membina Koperasi Tani Ternak Literasi Sumbersari di Lamongan yang mengembangkan model peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui program ini, limbah ternak diolah menjadi pupuk organik dan biogas yang memberikan nilai tambah bagi petani dan peternak. Alhamdulillah, BI sudah memberikan pembinaan, pendampingan, juga bantuan, ya, di mana melalui pembinaan yang dilakukan oleh BI kepada koperasi kami ini, kami diajari bagaimana mengelola manajemen kelompok dalam kelompok tani ternak yang kami kembangkan seperti ini, kemudian bagaimana mengelola atau menata administrasi, keuangan, dan bagaimana pengembangan kelompok gitu ya. Dan BI sudah memberikan bantuan-bantuan ya berupa 1 unit kendaraan yang ini meningkatkan pemasaran dari produk dari literasi ya. Jadi ini 1 unit kendaraan bantuan dari BI juga ya. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus mendorong kesejahteraan petani dan peternak di tengah tantangan cuaca ekstrim dan distribusi pangan nasional. Esra Ambarita, Junaidi Saputra, Jawa Timur.